Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, bahasan kita dalam teori akuntansi ini adalah mengenai akuntansi untuk perubahan harga. Akuntansi perubahan harga merupakan bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan dari penyajian informasi keuangan. Struktur dan kerangka akuntansi pokok tentunya menentukan batas minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan. Akuntansi perubahan harga ini melengkapi terhadap kerangka akuntansi pokok berbasis biaya historis dengan kerangka akuntansi alternatif berbasis nilai harga. Informasi pelengkap merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Sehingga muncul pertanyaan, apa saja yang dibahas dalam akuntansi perubahan harga ini? Akuntansi perubahan harga dimaknai sebagai perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga. Pengertian perubahan harga menurut para ahli adalah adanya perbedaan terhadap jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Kerangka akuntansi pokok didasarkan pada asumsi bahwa daya beli uang itu stabil karena harga dianggap merepresentasikan terhadap sebuah nilai. Itu pemahaman terhadap akuntansi perubahan harga. Dalam keadaan terjadi perubahan harga, biaya historis dipertahankan karena alasan keterandalan dan keterujian data. Sedangkan kondisi perubahan harga ketika terjadi yang sangat mencolok, tentunya terjadi keberpautan informasi dengan keputusan menjadi sangat berkurang. Agar kualitas keterandalan dan keberpautan itu dapat dicapai, maka kerangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan neraca. Dalam perubahan harga ini menimbulkan masalah bagi akuntansi, terutama berkaitan terhadap 3 hal, yaitu dalam hal penilaian, dan yang kedua adalah dalam hal unit pengukur, dan yang ketiga itu adalah dalam hal masalah kapital. Itu beberapa dampak berkaitan dengan perubahan harga yang menjadi problem bagi akuntansi. Dalam masalah penilaian ini berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang itu tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau adanya kemampuan produk baru yang lebih tinggi. Sebagai contoh, harga telepon seluler tertentu, harga monitor tabung, dapat juga terjadinya perubahan yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi, misalnya perubahan terkait dengan harga BBM, listrik, dan gas serta hal-hal yang lainnya yang terjadi perubahan harga disebabkan oleh adanya kebijakan ekonomi. Selain itu, persepsi atau selera orang terhadap manfaat atau nilai barang tertentu
dapat pula menyebabkan adanya perubahan nilai yang akhirnya mempengaruhi harga barang tersebut. Sebagai contoh, nilainya selera orang terhadap kendaraan serbaguna seperti APV dan MPV menjadikan kenaikan rata-rata harga kendaraan tersebut itu dibanding sebelumnya. Perubahan harga seperti ini disebut dengan perubahan harga spesifik. Akuntansi menghadapi masalah dalam hal ini karena harga tercatat untuk suatu aset tidak lagi menggambarkan nilai aset tersebut. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menggunakan akuntansi nilai sekarang atau current value accounting yang pengukuran nilainya bergantung pada dasar penilaian yang dianut pada saat itu, yaitu didasarkan pada nilai sekarang. Nah, biaya nilai sekarang atau nilai keluaran yang terjadi saat ini, itulah yang dijadikan dasar dalam pengukuran nilai terhadap aset tersebut. Masalah perubahan harga berikutnya yaitu berkenaan dengan unit pengukur. Masalah unit pengukur ini berkaitan dengan perubahan daya beli akibat adanya perubahan tingkat harga umum. Dalam daya beli uang dapat berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogenus kembali kalau dikaitkan dengan urusan masalah waktu. Perubahan nilai unit pengukur ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Artinya, kalau nilai atau manfaat suatu barang tidak berubah, maka jumlah unit moneter yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama akan berbeda dari waktu ke waktu karena daya beli uang itu telah berubah. Dengan demikian, perbedaan harga suatu barang pada saat yang berbeda belum tentu menunjukkan adanya perbedaan nilai atau manfaat dari barang tersebut. Secara umum sebenarnya daya beli uang itu semakin menurun karena adanya dampak dari inflasi. Akuntansi menghadapi masalah ini karena harga yang diukur menggunakan satuan rupiah nominal tidak lagi homogenus untuk beberapa pos, sehingga penjumlahan biaya vertikal antara pos atau secara horizontal yang didasarkan pada objek-objek yang sama saat diperoleh pada waktu berbeda sebenarnya tidak bermakna lagi ibarat antara jeruk dan apel, dalam artian bahwa kedua hal tersebut itu saling berbeda. Maka model akuntansi untuk mengatasi hal tersebut itu disebut dengan akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting. Dalam istilah lain, untuk model akuntansi tingkat harga umum itu dikenal dengan akuntansi inflasi atau daya beli konstan atau rupiah konstan atau akuntansi stabilization. Masalah perubahan harga yang berikutnya yaitu berkenaan dengan kapital atau lebih spesifiknya terhadap pemertahanan kapital. Masalah kapital ini berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya, yaitu berkenaan dengan finansial atau secara fisik. Konsep pemertahanan kapital berkaitan dengan pengertian laba itu sendiri, di mana dengan konsep ini laba dimaknai sebagai kenaikan kapital dalam suatu periode
yang dapat didistribusikan atau dinikmati setelah kapital awal itu dipertahankan. Masalahnya adalah bagaimana kapital pada dua titik waktu dapat diukur atau dinilai dengan baik. Sehingga ini yang memunculkan masalah dalam perubahan harga tersebut. Untuk menentukan laba dengan mempertahankan kapital, ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur kapital tersebut, yaitu yang pertama adalah dasar penilaian, yang kedua itu berkaitan dengan skala pengukuran, dan yang ketiga itu berkaitan dengan jenis kapitalnya. Berhubungan dengan masalah penilaian dalam perubahan harga ini, kaitannya adalah dengan dasar penilaian kapital. Sedangkan untuk persoalan unit pengukur dalam perubahan harga berkaitan dengan skala pengukuran yang dibutuhkan. Terus yang berkaitan dengan pemertahanan kapital dalam perubahan harga itu ada hubungannya dengan jenis kapital yang akan dipertahankan, itu menggunakan finansial atau fisik. Pertanyaannya sekarang adalah, bila pengaruh perubahan harga itu tidak diperhatikan, apa yang kira-kira akan terjadi? Dalam keadaan perubahan harga menaik, perhitungan laba atas dasar biaya historis itu akan cenderung tersaji lebih atau overstate. Hal ini disebabkan karena perubahan akibat kenaikan harga atau untung penahanan melekat pada angka laba. Demikian juga dalam tingkat harga umum menaik atau terjadi inflasi pada saat itu, maka laba atau dasar biaya historis juga cenderung tersaji lebih atau overstate. Hal ini terjadi karena rugi daya beli akan tersembunyi dan tidak dikurangkan terhadap keberadaan laba. Kenapa? Karena angka laba yang tersaji lebih dapat mengakibatkan distribusi laba yang melebihi jumlah yang dapat menyisakan laba untuk mempertahankan kapital tersebut. Jumlah rupiah yang harus disisakan bergantung apakah kapital didefinisikan sebagai kapital fisik atau kapital finansial. Bila jenis kapital diperhatikan, maka model akuntansi untuk mengatasi masalah perubahan harga adalah harga sekarang atau kapital fisiknya, atau sering disebut juga dengan akuntansi nilai pengganti yang secara teknis sama dengan akuntansi biaya sekarang. Perbedaannya hanya terletak pada penyajian dan interpretasi jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital dalam laporan laba rugi. Terkait dengan implikasi dari perubahan harga, itu sangat erat kaitannya dengan karakteristik dari komponen laporan keuangan. Perubahan harga mempunyai implikasi yang berbeda antara pos-pos moneter dan non-moneter. Pembagian pos moneter dan pos non-moneter didasarkan pada potensi jasa yang melekat pada pos yang bersangkutan, yaitu apakah potensi jasa berupa aliran kas atau berupa aliran potensi jasa fisik. Perubahan harga pos-pos laporan keuangan itu dapat dikategorikan menjadi 2 pos, yaitu pos moneter dan pos non-moneter. Terkait dengan pembahasan moneter, di mana pos-pos moneter ini berkaitan dengan masalah untung atau rugi dalam hal daya beli masyarakat. Pos-pos moneter ini terdiri
atas aset moneter dan kewajiban moneter, di mana aset moneter itu adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengkaitkannya dengan harga masa datang terkait barang dan jasa tertentu. Dengan demikian, maka perubahan harga tidak akan mempengaruhi terhadap besarnya klaim tersebut. Walaupun demikian, daya beli klaim tersebut pada saat diterima dapat berbeda dengan daya beli klaim pada saat timbulnya hal tersebut. Contoh dalam kaitannya dengan aset moneter ini adalah seperti piutang dagang, di mana piutang dagang ini tentunya merupakan aktivitas untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti, tapi tidak mengkaitkannya dengan harga di masa yang akan mendatang. Karena aktivitas piutang ini ketetapan harganya telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan pada saat itu. Sedangkan kewajiban moneter merupakan keharusan untuk membayar utang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Contoh dalam hal kewajiban moneter ini seperti utang dagang, utang wesel, utang obligasi. Sedangkan implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter ini lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi terhadap daya beli tersebut. Untung atau rugi daya beli tersebut timbul kalau perubahan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli yang berubah. Ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan pos moneter pada sisi aset dan sisi kewajiban. Yang berkaitan dengan aset moneter yaitu seperti kas dan bank, deposito berjangka, mata uang asing dan klaim dalam mata uang asing, investasi dalam bentuk sekuritas, saham istimewa, obligasi, dan piutang wesel. Sedangkan yang berhubungan dengan kewajiban moneter yaitu utang usaha, utang wesel, utang biaya, dan utang obligasi. Itu beberapa contoh lainnya yang berkaitan dengan pos moneter. Mengenai pos non-moneter, di mana pos-pos non-moneter ini berkaitan dengan untung atau rugi dalam hal penahanan. Pos-pos non-moneter ini berupa pos-pos lain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai, dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Atau aset tersebut merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Contoh dari aset non-moneter ini seperti persediaan barang dagangan, fasilitas fisik, investasi dalam bentuk saham, ekuitas, dan goodwill. Sedangkan kewajiban non-moneter itu merupakan keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa, atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai dari barang tersebut, atau potensi jasa tersebut pada saat barang diserahkan.
Juga masuk dalam pengertian kewajiban non-moneter, yaitu keharusan untuk membayar tunai yang besarnya bergantung pada harga barang dan jasa yang akan diterima di masa mendatang. Utang jaminan pelayanan gratis merupakan salah satu contoh dari kewajiban non-moneter ini. Implikasi perubahan harga terhadap pos non-moneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar antara saat pos-pos tersebut itu diperoleh atau terjadi dan nilai tukar saat diserahkan atau dilaporkan pada akhir periode. Dengan kata lain, dalam hal aset, terjadi perbedaan antara harga tercatat, harga aktual aset pada saat diperoleh, dan harga aset sekarang tersebut pada saat digunakan atau diserahkan. Jadi, selama penahanan aset terjadi perubahan nilai yang menimbulkan atau rugi penahanan, itu implikasi perubahan harga terhadap pos non-moneter. Berikut ini beberapa contoh yang berkaitan dengan pos non-moneter, baik aset non-moneter ataupun kewajiban non-moneter. Pada aset non-moneter, contohnya seperti saham biasa, persediaan, fasilitas fisik, depresiasi, uang muka perjanjian pembelian, dan aset tak berwujud. Sedangkan dalam pos kewajiban non-moneter, contohnya yaitu seperti hak minoritas dalam perusahaan anak konsolidasian, ekuitas, dan ekuitas memegang saham biasa, kecuali modal saham yang dapat ditebus pada harga dan waktu tertentu. Itu beberapa contoh pos non-moneter, baik aset non-moneter ataupun kewajiban non-moneter. Bahasan berikutnya ini berkaitan dengan jenis perubahan harga. Tapi sebelum membahas jenis perubahan harga tersebut, perlu rasanya kita memahami terkait dengan harga. Apa itu harga? Harga didefinisikan sebagai representasi dari nilai tukar barang dan jasa pada suatu saat dalam suatu lingkungan ekonomi. Barang dan jasa tersebut itu dapat juga berupa barang dan jasa antara, yaitu berupa faktor produksi atau produk akhir. Barang dan jasa yang fungsinya adalah untuk dikonsumsi. Jadi, dari sudut pandang aktivitas perusahaan, barang dan jasa dapat diklasifikasikan menjadi barang masukan yang berhubungan dengan faktor produksi atau barang keluaran yang merupakan produk akhirnya atau produk jadi. Dengan demikian, maka harga yang melekat pada barang dan jasa dapat diklasifikasikan juga atas dasar harga masukan dan harga keluaran, di mana harga masukan ini merupakan harga faktor produksi dan harga barang atau jasa antara yang diperoleh untuk tujuan diolah lebih lanjut. Sedangkan harga keluaran merupakan harga barang dan jasa yang dijual sebagai produk perusahaan. Gampangannya, harga masukan itu lebih kita kenal dengan harga pokok penjualan, sedangkan harga keluaran itu lebih kita kenal dengan harga jual eceran. Dari sudut pasar barang, pasar faktor produksi disebut sebagai pasar masukan dan pasar produk akhir disebut dengan pasar keluaran. Klasifikasi ini melandasi penilaian untuk menentukan harga sekarang.
Jadi, dengan kita mengetahui klasifikasi penempatan harga tersebut, maka kita akan mengetahui dan dapat menentukan harga sekarang yang dibutuhkan untuk mengetahui tingkat perubahan dari harga tersebut. Terkait dengan jenis perubahan harga itu sendiri, bila ditinjau dari karakteristik perubahan harga barang dan jasa, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis perubahan harga, yaitu yang pertama adalah perubahan harga umum, yang kedua harga spesifik, dan yang ketiga itu adalah perubahan harga relatif. Terkait dengan perubahan harga umum, perubahan harga umum ini mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Perubahan harga umum dapat menimbulkan adanya untung atau rugi terhadap daya beli yang tidak tampak dalam akuntansi biaya historis. Perubahan tersebut disebabkan oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomi seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lainnya adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum, atau adanya perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu, seperti misalnya minyak bumi, emas, atau kayu lapis. Sebenarnya, secara teoritis, jika tidak terdapat perubahan struktur barang atau jasa tertentu, maka perubahan harga umum itu ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama. Dengan adanya perubahan harga umum tersebut tentunya berdampak terhadap adanya implikasi akuntansi. Mengapa demikian? Karena dengan berubahnya daya beli sepanjang waktu, harga berbagai objek yang diukur dengan satuan uang pada waktu yang berbeda-beda juga akan mengalami perubahan harga. Hal itu sebenarnya merupakan jumlah rupiah yang tidak homogen, sehingga tidak dapat dijumlahkan. Seandainya dijumlahkan, hasil penjumlahan tersebut sebenarnya tidak akan memberikan makna yang jelas. Karena akuntansi biaya historis menganggap bahwa daya beli uang konstan, uang atau rugi daya beli tidak akan tampak dalam laporan laba rugi. Untung atau rugi tersebut itu sebenarnya melekat atau tersembunyi dalam angka laba, sehingga ada kemungkinan terjadi penahanan kapital yang terlanggar. Tentunya berdasarkan hal tersebut itu ada usaha untuk melakukan perbaikan yang diwujudkan dalam bentuk akuntansi daya beli konstan. Untung atau rugi daya beli pos moneter terjadi bila mana perusahaan menahan aset moneter atau mempunyai utang moneter dalam jangka waktu tertentu. Dalam kondisi inflasi, menahan aset moneter akan menimbulkan kerugian daya beli. Sebaliknya, mempunyai utang moneter akan menimbulkan keuntungan daya beli. Sehingga dalam kondisi deflasi, menahan aset moneter akan memberikan keuntungan daya beli dan menahan utang moneter tentunya akan mengakibatkan kerugian terhadap daya beli. Sedangkan interpretasi dari untung atau rugi daya beli perubahan harga umum tersebut itu dapat dimaknai bahwa
jumlah rupiah untung atau rugi daya beli adalah informasi untuk membantu pemakai dalam menentukan laba ekonomi perusahaan. Karena informasi tersebut itu berkaitan dengan seberapa jauh kapital secara ekonomi harus dipertahankan. Untung daya beli penahanan utang dapat dilakukan sebagai pengurang harga aset yang diperoleh dengan utang tersebut. Begitu juga sebaliknya bila mengalami rugi daya beli. Untung atau rugi yang melekat pada aset ini mempengaruhi besarnya laba melalui depresiasi atau pada saat aset tersebut itu terjual. Dengan adanya untung daya beli, harga aset yang dibebankan sebagai biaya depresiasi akan menjadi lebih rendah dan laba menjadi lebih besar sebesar keuntungan yang diperoleh tersebut. Oleh karena itu, untung daya beli sebenarnya dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari laba periode yang telah terrealisasi. Selain itu, laba atau rugi daya beli merupakan sarana untuk mempertahankan kapital dalam bentuk kebijakan dividen. Hal ini tentunya sejalan dengan pengertian laba, yaitu sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang dapat dibagi atau dapat dikonsumsi setelah kapital awal tersebut itu dipertahankan. Itu interpretasi untung atau rugi daya beli dalam kaitannya perubahan harga umum. Perubahan harga yang kedua ini adalah perubahan harga spesifik, di mana perubahan harga spesifik mencerminkan terhadap perubahan karakteristik barang tertentu akibat adanya perubahan teknologi atau adanya perubahan terhadap selera barang tersebut. Perubahan harga spesifik ini menimbulkan untung atau rugi penahanan yang melekat pada laba biaya historis. Seandainya tidak ada perubahan tingkat harga umum atau daya beli uang stabil, maka perubahan harga barang spesifik ini tentunya akan mencerminkan perubahan nilai tukar barang itu sendiri. Perubahan harga spesifik merupakan perubahan harga barang tertentu karena nilai dari intrinsik barang tersebut itu telah berubah, sehingga nilai tukarnya juga mengalami perubahan baik di pasar masukan ataupun di pasar keluaran. Perubahan harga spesifik tersebut itu dapat terjadi karena berbagai faktor, di antaranya yaitu terjadinya perubahan selera pelanggan, terus yang kedua adanya teknologi, perkembangan teknologi di bidang teknik industri yang membuat produk tersebut itu semakin baik, dan yang ketiga adalah spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia. Dalam kenyataannya, sebenarnya sangat sulit untuk memisahkan perubahan harga spesifik ini dari perubahan harga umum. Tapi, walaupun demikian, secara teoritis, dua perubahan tersebut itu dianggap dapat dipisahkan, sehingga kita dapat mempelajari dan mengetahui perbedaan antara perubahan harga umum dan perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik dalam pasar masukan akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga aset yang akhirnya
tentunya mempengaruhi terhadap biaya bagi perusahaan. Sementara itu, perubahan harga spesifik dalam pasar keluaran akan mengakibatkan adanya kenaikan atau penurunan pendapatan perusahaan. Perubahan harga spesifik biasanya tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Oleh karena itu, naik turunnya laba karena perubahan ini sebenarnya tidak menggambarkan kemampuan manajemen dalam mengelola kapital fisik perusahaan. Tentunya terkait dengan perubahan harga spesifik ini akan memberikan implikasi akuntansi. Kenapa? Karena dalam akuntansi biaya historis, perubahan harga spesifik ini tidak diperhatikan dan dengan sendirinya perubahan ini akan tersembunyi dalam perhitungan laba rugi. Hal ini sering dikritik oleh para akuntan sebagai kelemahan akuntansi biaya historis, karena angka laba tidak menggambarkan efisiensi operasional perusahaan yang sebenarnya. Seandainya pengaruh perubahan harga spesifik tersebut dikeluarkan dari perhitungan laba, maka pengaruh ini akan menjadi untung atau kerugian penahanan bagi perusahaan. Berikut contoh kasus akuntansi perubahan harga untuk menjelaskan konsep perubahan harga spesifik dan implikasinya terhadap perhitungan laba rugi. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan pada awal periode dengan harga 1.500.000, kemudian seluruh barang tersebut itu dijual pada tengah periode dengan harga 2.500.000. Pada saat dijual, nilai atau biaya pengganti atau current cost-nya pada saat itu persediaan barang dagangan tersebut itu sebesar 2.100.000 rupiah. Maka atas dasar data tersebut, kita akan membuat dua pendekatan laporan laba rugi yang disajikan sebagai berikut dalam tabel yang kita sampaikan. Di mana dalam biaya historis untuk penjualannya sebesar 2.500.000, sedangkan biaya barang terjual yang merupakan nilai persediaan itu sebesar 1.500.000. Sehingga berdasarkan biaya historis ini, maka perusahaan mengalami yang namanya keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan kalau kita melakukan kajian berdasarkan current cost-nya pada biaya saat ini dengan biaya pengganti 2.100.000 rupiah, maka dari hasil penjualan 2.500.000 tersebut dikurangi dengan current cost atau biaya pengganti persediaan barang dagangan pada saat itu sebesar 2.100.000 rupiah, maka sebenarnya akan nampak laba pada kondisi saat ini sebesar 400.000 rupiah. Sehingga terjadi yang namanya selisih antara perhitungan biaya historis tersebut dengan biaya sekarang itu sebesar 600.000 rupiah dalam perhitungan laba biaya historis dikurangi dengan laba biaya sekarang. Sehingga nilai 600.000 tersebut itu merupakan untung penahanan yang terrealisasi. Itu perbedaan yang berkaitan dengan konsep perubahan harga spesifik dan implikasinya terhadap perhitungan laba rugi bagi suatu perusahaan. Bila kita cermati dari perhitungan tersebut itu,
untung penahanan yang terrealisasi sebesar Rp600.000 merupakan laba penahanan yang tersembunyi dalam model biaya historis. Karena laba operasi yang sebenarnya itu hanya Rp400.000. Kenapa laba operasi itu hanya Rp400.000? Karena nilai penjualan itu Rp2.500.000 dikurangi dengan current cost atau biaya pada saat ini. Ketika kita lakukan perhitungan, itu nilai barangnya sebenarnya adalah Rp2.100.000. Maka selisih antara 1 juta tersebut dengan 400.000 tersebut itu merupakan selisih laba penahanan yang diketahui nilainya adalah Rp600.000. Jumlah inilah yang memenuhi makna laba berdasarkan konsep pemertahanan kapital. Seandainya kapital harus dipertahankan, maka untung penahanan ini tidak dapat didistribusikan sebagai dividen oleh perusahaan. Bila kita melakukan interpretasi terhadap laba ditahan dengan adanya perubahan harga spesifik tersebut, maka dengan dasar contoh yang tadi sudah kita paparkan, sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertahankan kapital. Apa itu mempertahankan kapital? Bagaimana upaya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan nilai investasi yang telah dialokasikan pada perusahaan tersebut. Itu sebenarnya makna dari mempertahankan kapital. Nah, akuntansi biaya sekarang ini merupakan model untuk mengatasi kelemahan model biaya historis dalam hal terjadinya perubahan harga spesifik. Kenapa? Karena terkait dengan untung penahanan, ini merupakan informasi tentang jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. Bila kita lihat dari sisi evaluasi terhadap kinerja manajemen, maka akuntansi biaya sekarang ini sebenarnya memberikan informasi tentang kegiatan yang sebenar-benarnya menjadi upaya manajemen dengan ditunjukkan oleh laba operasi yang dihasilkan. Dan juga kegiatan ini sebenarnya semata-mata hanya berupa aktivitas untuk menahan aset yang ditunjukkan oleh adanya keuntungan penahanan yang berkaitan dengan pengelolaan kapital fisik. Dengan kata lain, sebenarnya laba operasi yang dihasilkan oleh manajemen merupakan hasil aktivitas produktif, sedangkan untung penahanan itu merupakan hasil kegiatan penahanan aset. Laba operasi atas dasar biaya sekarang itu menjadi pengukur yang efisien dalam hal pengelolaan dana atau kapital fisik perusahaan yang sebenarnya. Pemisahan semacam ini merupakan keunggulan yang diperoleh dari akuntansi biaya sekarang. Kenapa? Karena dalam kondisi harga yang menaik, biaya atas dasar biaya sekarang yang dibebankan ke pendapatan akan cenderung lebih tinggi daripada biaya historis. Karena itu maka laba tentunya akan cenderung lebih kecil. Sehingga akan nampak berapa keuntungan atau laba yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan itu yang sebenarnya. Perubahan harga yang ketiga yaitu perubahan harga relatif, di mana perubahan harga relatif ini mencerminkan perubahan harga spesifik setelah
pengaruh perubahan umum itu diperhitungkan. Perubahan harga relatif tersebut itu mempunyai implikasi yang berbeda terhadap akuntansi biaya historis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya memisahkan perubahan harga spesifik dari perubahan daya beli itu sangat sulit untuk dilakukan. Karena kedua faktor tersebut itu sebenarnya yang menyebabkan perubahan terjadinya secara serentak. Perubahan harga itu sebenarnya terjadi secara serentak akibat adanya perubahan daya beli oleh masyarakat. Dengan kata lain, setiap terjadi perubahan harga suatu barang atau jasa, maka perubahan tersebut itu sebenarnya merefleksikan perubahan daya beli uang dan perubahan struktur harga pasar atau jasa tersebut secara bersamaan. Namun demikian, untuk pelaporan keuangan, secara teoritis pemisahan itu dapat dilakukan dengan menggunakan konsep perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif ini sebenarnya mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Dengan kata lain, sebenarnya perubahan harga relatif ini merupakan perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan dengan mengurangi pengaruh atau perubahan daya beli tersebut. Untuk dapat lebih mudah memahami makna perubahan harga relatif ini dapat diilustrasikan dalam tabel perubahan harga untuk barang A, B, C, D, dan E, di mana berkaitan dengan perubahan relatif untuk barang C itu mengalami tidak hanya perubahan akibat perubahan harga umum saja, tetapi juga akibat dari perubahan nilai barang. Sedangkan barang-barang yang lain itu hanya mengalami perubahan akibat perubahan tingkat harga umum saja. Sehingga untuk barang C ini, maka terjadi yang namanya perubahan relatif sebesar Rp1.800 dari harga awalnya 6.000, terus harga sekarang itu adalah 8.400, di mana perubahan yang terjadi sebesar 2.400 itu merupakan perubahan umum, sedangkan untuk perubahan relatifnya itu adalah 1.800. Sebagai konklusi atau kesimpulan dalam perkuliahan kali ini adalah sebenarnya dalam rancang akuntansi yang akan diterapkan dalam suatu lingkungan ekonomi tertentu, misalnya suatu negara, perusahaan, atau institusi, maka perlu ditentukan struktur atau kerangka akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan. Kerangka akuntansi tersebut itu akan menentukan batas pengakuan transaksi, sehingga data yang masuk dalam laporan keuangan merupakan informasi dasar. Sehingga untuk melengkapi informasi dasar tersebut, maka perlu disusun informasi tambahan. Informasi tambahan ini akan menambah keberpautan informasi dalam laporan keuangan. Nah, akuntansi perubahan harga ini merupakan upaya untuk melengkapi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga
Akuntansi perubahan harga ini merupakan informasi tambahan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan. Mungkin itu saja terlebih dahulu materi mengenai akuntansi perubahan harga ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.